Shalom Bapak Ibu. Semua dalam keadaan baik, amin. Di nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kayak undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama agar ibadah kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak karena pagi hari ini kami berkesempatan kembali untuk datang beribadah. Kami akan menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami akan datang dengan hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami bersukacita. Biarlah hati kami mau menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Dan siap memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Sebab kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kembali Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terus arahkan hati kita menyembah Tuhan. Sambil berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab perkataanmu ajaib. Haleluya. Kau sukacita kami Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Kami mau tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Engkau ada sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
Umat Tuhan sendiri katakan, Yesus kau sukacitaku. Sungguh Engkau kekuatan kami Tuhan.
akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Akan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Kita sembah Dia. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, sebab Tuhan adalah sukacita kita. Mari kita kita terbang bersama Tuhan, mengatasi segala masalah dan persoalan kita. Dan kita memandang kepada Allah sumber kehidupan kita.
kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita, amin. Katakan kanan kiri, sebab sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Bersukacita kita bertepuk tangan sama-sama.
Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang beribadah dengan segenap hati. Bersama saya Bernard, mari kita ikuti Eugenus minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat dan perkenanan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Semua nyanyi ya. Panjangnya gajah, panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya, yang diadakan besok Rabu 10 Mei jam setengah 6 sore melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di tempat ini. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, menara doa pelayan jemaat akan diadakan pada Sabtu 13 Mei jam 10 pagi di gereja. Akan segera diadakan baptisan air. Bagi Anda yang belum menerima baptisan air dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat segera mendaftar pada Ibu Eva. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Demikian Eugenus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Salam yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dan mulai bulan ini, di setiap awal bulan di minggu pertama, kita akan bersama-sama memperkatakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi ringkas. Jadi pengakuan iman GBI adalah intisari atau ringkasan dari pengajaran dari Gereja Bethel Indonesia, pengajaran dan kepercayaan Gereja Bethel Indonesia. Kita tahu bahwa gereja kita, GBI, adalah gereja dengan teologi Pentakosta. Jadi di pengakuan iman ini, di butir-butir pengakuan iman ini tertuang dari pengajaran Pentakosta. Kita akan bersama-sama memperkatakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi ringkas dimulai dari Aku percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni.
dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Kita juga terus bersama-sama perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita buat tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari satukan hati kita akan naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu. Kita kami umat-Mu boleh datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih, dan saat ini kami bersatu hati berdoa menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu PDM Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu, untuk Tuhan terus pakai jadi berkat bagi jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Di setiap tempat dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini, dan perlindungan yang sempurna, kekuatan yang baru terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Seluruh keluarganya adalah berkat dan kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Salam Wonosobo. Wonosobo menjadi kota yang diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari Bapa terus nyatakan kasih-Mu bagi kota ini, bagi jiwa-jiwa di kota ini. Kami terus rindukan hal yang baru, ajaib terjadi atas kota ini. Ada kebangunan rohani, ada pertobatan jiwa-jiwa, ada kebangkitan gereja Tuhan terjadi atas Wonosobo. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin kota ini, mereka telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Bila sungguh-sungguh mereka menjalankan dengan takut akan Tuhan, dan membawa kota ini mengalami kemajuan demi kemajuan. Bangkitkan juga gereja-gereja Tuhan di kota Wonosobo, bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Pakai kami Tuhan secara khusus gereja di tempat ini, untuk kami menjadi berkat bagi Wonosobo Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Kami terus rindukan bahwa sungguh-sungguh Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Indonesia mengalami kebangunan rohani. Indonesia dibangkitkan, bahkan gereja-gereja Tuhan dibangkitkan atas bangsa ini. Bapa, berkat-Mu juga atas pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam pikiran mereka, untuk bahwa Indonesia terus bergerak maju, mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa ini. Di tahun-tahun politik ini, di hari-hari ini ketika bangsa ini mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024, kami percaya Engkau yang memegang kendali atas Indonesia Bapa. Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini. Kami tolak segala api asing di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh-roh perpecahan, hal-hal yang akan mengacaukan negara ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya minta api kemuliaan-Mu Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami percaya di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami percaya di hari-hari di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dengan tidak terbatas. Dan kami akan melihat tuaian jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia. Kami bahkan akan melihat generasi yang baru, generasi anak-anak muda, generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Terus nyatakan kasih-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kita juga akan berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapa buat apa yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami. Apa yang kami bawa, baik itu persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan, persembahan mingguan, ucapan syukur kami memberikan dengan sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, saya persilakan apa? Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan ini boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang pada bulan Mei ini berulang tahun. Hamba-Mu berdoa berkat kasih karunia Tuhan dinyatakan atas kehidupan umat-Mu. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan menambahkan waktu dan usia bagi mereka, tanda bagi mereka untuk terus berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami saat ini. Kami mau mendengar kebenaran firman. Kami tanggalkan segala hal yang menghalangi firman Allah boleh masuk dalam hati kami. Segala pola pikir kami yang salah, segala kebenaran diri sendiri kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pengurapan Roh Kudus yang bekerja agar kami boleh mendengar firman. Dan hamba-Mu juga mengandalkan Engkau Tuhan. Segala yang hamba-Mu persiapkan, pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua antusias bersuka cita pagi hari ini. Yang antusias boleh katakan yes, saudara. Hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dengan satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu murid Kristus yang bangkit dan menjadi berkat. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu pada Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katakan amin, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan menghendaki agar hidup kita boleh menjadi orang Kristen yang berguna, baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan ingatkan dan ajar bagi kita bahwa kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bahkan bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota, bahkan bagi bangsa kita. Saudara, mulai sekarang berhenti untuk berdoa hanya untuk aku, dan untuk aku. Tetapi ketika kita berdoa, marilah kita berdoa, Tuhan, pakai aku menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Yang mau dipakai Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Nah Bapak Ibu perhatikan ini, ada satu cerita, ya. Suatu kali ada seekor babi, dia itu ngalami kepahitan. Babi ini kepahitan dengan manusia dan dia itu konseling dengan sapi, saudara. Lalu si sapi ini mulai bertanya, kenapa Bi? Iya loh, manusia itu kok suka semua yang jelek-jelek kok dikait-kaitkan dengan aku. Misalnya gimana Bi? Kata si sapi. Misalnya kalau anaknya malas dibilang, kamu itu jangan malas kayak babi. Kalau punya pegawai atau punya teman yang jorok, kamu jangan jorok kayak babi. Kalau istrinya tambah bulat, kamu jangan tambah gemuk kayak babi gitu. Apa-apa kok dikait-kaitkan dengan aku gitu kan. Lalu sapi ini menjawab, ya mungkin karena selama kamu hidup, kamu tidak pernah menjadi berkat sih bagi mereka. Loh, nggak pernah jadi berkat gimana? Saya ini jadi berkat loh. Nyatanya mereka itu suka makan sate babi. Ada orang yang suka masak kaki babi. Lalu si sapi ini juga menjawab lagi bahwa, iya tapi kan itu kan setelah kamu mati kan. Tapi selama kamu hidup kamu kan cuman makan. Setelah kamu mati kamu baru jadi berkat. Lihat nih aku sapi, kata si sapi. Selama aku hidup, susuku diperas dan manusia minum susuku supaya sehat. Waktu aku hidup, tenagaku dipakai untuk membajak sawah, untuk mengangkut barang-barang yang berat. Dan nanti kalau sampai aku mati, dagingku juga dimasak dan jadi beef stick, jadi iga sapi, jadi sop buntut.
jadi baik aku hidup dan aku mati, hidupku berguna dan menjadi berkat. Saudara, apa artinya? Hiduplah berguna bagi Tuhan dan sesama. Hiduplah menjadi berkat, supaya nanti ketika suatu kali Tuhan panggil kita, hidup kita sudah menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baik kita hidup dan nanti ketika kita pun dipanggil Tuhan, hidup kita boleh jadi berkat. Hidup kita tetap membawa dampak yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh setiap orang. Kita akan melihat salah satu tokoh Alkitab, seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Dia adalah seorang yang bernama Barnabas. Dia memang tidak setenar Rasul Paulus, saudara. Tetapi saya akan menyampaikan bahwa dia menjadi tokoh utama di balik kesuksesan hamba-hamba Tuhan. Baik Paulus, baik Markus, juga keberadaan gereja mula-mula juga berhutang kepada Barnabas. Barnabas ini nama aslinya adalah Yusuf, ya. Orang Lewi yang berasal dari Siprus lalu pindah ke Yerusalem. Tapi para rasul lebih suka memanggil dengan julukan Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nah saudara, dia dipanggil dengan julukan Barnabas, anak penghiburan, karena setiap kali ia hadir, orang yang susah dihibur, orang yang susah, orang yang lemah dikuatkan. Kita lihat ciri orang yang hidupnya berguna bagi Tuhan dan sesama. Yang pertama adalah suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Pada zaman gereja mula-mula pada saat itu, banyak orang menengah ke bawah secara ekonomi. Mereka itu mulai bergabung kepada jemaat mula-mula, ya. Dan melihat kondisi itu, melihat kekurangan keuangan itulah Yusuf Barnabas menjual ladang miliknya. Lalu uangnya diletakkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan sesuai dengan kebutuhannya. Dia peka, saudara. Dia suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada satu istilah, you can give without love. Anda dapat memberi tanpa kasih, but you can love without give. Tetapi engkau tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Ketika kita mengasihi, kita akan memberi. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita pun juga akan memberi untuk orang-orang di sekitar kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah teladan terbesar dalam hal memberi, saudara. Ketika Bapa, dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terbaik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberian yang berkenan kepada Tuhan haruslah dimulai dari motivasi hati yang tulus. Seperti apa yang dilakukan oleh Barnabas. Apa yang ia lakukan telah dipakai Tuhan untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Paulus tidak bisa menjadi tokoh yang luar biasa kalau tidak ada orang yang bernama Barnabas yang mendampingi pelayanannya. Kalau Anda baca nanti pada pasal berikutnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ada orang yang melakukan persis sama seperti Barnabas. Menjual tanah, menjual rumah, ladang miliknya, lalu membawa di depan kaki rasul-rasul. Tetapi saat mereka memberi, dua orang ini memberi, Petrus berkata, "Mengapa engkau mendustai Roh Kudus?" Siapa mereka, saudara? Siapa mereka? Ananias dan Safira. Ya, mereka ternyata mendustai Roh Kudus, mereka menipu. Mereka berkata, "Aku telah memberikan semuanya," tetapi ternyata tidak semua mereka berikan. Saudara perhatikan ini. Luarnya memberinya boleh sama, tetapi dalamnya motivasinya beda. Tuhan lihat motivasi hati kita. Barnabas dia memberi dengan tulus, tetapi Ananias dan Safira hanya ingin cari popularitas, hanya ingin cari nama. Mereka bilang memberi 100%, tetapi ternyata mereka menahan sebagian dari uang hasil penjualan itu. Dan Tuhan menghukum mereka. Saudara, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat. Dan kita mulai menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena melalui itulah pelayanan pekerjaan Tuhan boleh semakin berkembang. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jangan berpikir kalau yang suka memberi itu adalah orang kaya, saudara. Ya, memberi itu adalah soal sikap hati. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Bukan soal punya atau tidak punya uang. Tetapi memberi itu soal sikap hati. Malah kadang, maaf, orang-orang yang kaya itu justru lebih susah memberi daripada orang-orang yang biasa-biasa. Ada hasil survei di Amerika, ya. Orang yang berpenghasilan 3.000 sampai 5.000 US dollar, kalau dikurskan sekitar ya dengan kurs yang terakhir ini, penghasilannya itu sekitar 45 sampai 75 juta per bulan. Itu bisa memberi hingga 50% untuk gereja dan menolong orang lain. Tetapi justru orang yang sudah punya penghasilan 10.000 sampai 20.000 US dollar, sekitar 150 juta sampai 300 juta per bulan, hanya memberi 1,9% saja. Saudara, ini hasil survei loh. Kurang dari 2%. Saudara, Anda bisa bayangkan ya. Memberi itu sikap hati. Orang yang miskin banget, dia mau memberi tetapi tidak mampu. Tapi ada orang yang kaya raya, dia mampu memberi tetapi tidak mau. Ya, mari kita belajar, saudaraku. Orang yang mau dan orang yang mampu untuk memberi, itu biasanya justru orang yang rata-rata, saudara. Dia akan belajar untuk memberikan yang terbaik. Enggak terlalu kaya, enggak terlalu miskin. Kemampuan ada, kemauan juga ada. Ingat, punya kemampuan, tidak punya kemauan, tidak memberi. Punya kemauan, tidak punya kemampuan, juga tidak bisa memberi, saudara. Saudara, Anda ingat di khotbah saya terakhir, ketika waktu itu kalau enggak salah pas mati lampu ya. Lalu
saya sharing, ayo kita belajar untuk peduli dan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana komputer gereja kita ini sudah waktunya minta diremajakan karena sudah sering trouble. Diperbaharui, nanti komputer yang ini yang tadinya buat multimedia akan dipakai selanjutnya untuk di kantor. Kalau di kantor sampai ada error-error, nggak masalah. Tapi kalau di gereja sampai error, itu mengganggu ibadah. Saya selalu pesan sama para pelayan Tuhan, tim multimedia, jangan sampai ibadah terganggu. Anda masih ingat itu? Dan sore hari waktu itu kan saya khotbah di Semarang, saudara. Dan saya juga ceritakan hal ini. Ceritakan tentang kondisi komputer gereja di Wonosobo. Ya, sedikit sharing lah. Lalu ketika pulang, ada orang yang temui saya. Dan dia nanya, Pak, tadi itu yang rusak itu komputer di Semarang apa di Wonosobo? Di Wonosobo, saya bilang. Oh gitu ya. Sekitar berapa Pak? Ya saya bilang dengan monitor berkisar 10 sampai 12 juta lah. Dengan spek yang dibutuhkan. Lalu dia pulang. Saudara, dia bukan jemaat aktif. Dia belum terdaftar sebagai jemaat, dia baru simpatisan. Baru 1-3 kali datang kebaktian di HOG Semarang. Ya. Lalu berapa hari kemudian setelah hari Minggu, Senin atau Selasanya, saya terima laporan, Pak ini ada yang transfer. Tulisannya untuk komputer, dia kasih 8 juta saudara. Saya belum kenal dia. Sampai sekarang setelah memberi juga dia belum muncul lagi saudaraku. Tetapi dia punya hati yang peduli untuk pekerjaan Tuhan. Dia memberi untuk komputer dan dia juga menabur untuk gereja HOG Semarang untuk diakonia. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat. Katakan amin saudaraku. Secara real, secara nyata saudaraku. Ya. Lihat pekerjaan Tuhan. Lihat orang-orang yang membutuhkan. Jangan cuma lihat orang susah kita bilang aduh kasihan ya. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Alkitab katakan ya, beri, perhatikan mereka. Jangan menahan berkat padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, seorang yang bernama Mother Teresa dari Calcutta, India. Jelas dia adalah tokoh yang luar biasa karena perhatian belas kasihannya kepada orang-orang miskin. Dia pernah berkata gini saudara, baca yuk sama-sama apa yang dia katakan. 2, 3, kurangi semua, 2, 3, kurangi kata-kata, perbanyaklah perbuatan nyata, itu jauh lebih berbicara. Saudara, Tuhan mau kita meneladani Barnabas. Orang yang suka menabur di ladang Tuhan, suka menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ya, kita bersyukur kalau kekristenan ada di Indonesia, itu tidak lepas dari jasa penginjil-penginjil orang Belanda, yaitu sending yang dulu dikirimkan ke Indonesia. Meskipun Belanda itu pernah menjajah kita, saudara. Tetapi kita pun berhutang karena melalui mereka Injil masuk ke Indonesia. Tetapi Anda tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kalau tahun dekade terakhir ini Anda ke Belanda, gereja besar saudara, gereja mewah, gereja dengan fasilitas yang sangat lengkap, besar, jauh lebih besar dari ruangan ini. Tetapi hanya 15 orang yang hadir kebaktian. Semuanya rambut putih. Anak-anak muda sudah gak mau ke gereja. Gereja akhirnya kosong, dijual jadi restoran, jadi kafe. Dan lebih miris lagi, gereja itu menjadi tempat-tempat hiburan. Gereja berubah menjadi masjid. Mereka suka beli gereja jadiin masjid karena izinnya gampang, saudaraku. Ya. Saudara,
Wonosobo memang kota kecil. Tetapi ketika kita menangkap hal ini, maka gereja kita, kota kita akan menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Katakan amin. Kita akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Dari kota Wonosobo inilah muncul pelayanan House of Glory, House of Grace Semarang, saudara. Ya, dari tempat ini. Saudara, Tuhan ajar kita hari ini miliki sikap hati seperti Barnabas. Dia suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, bilang kanan kiri, teladani Barnabas. Amin. Ya, ingat tadi ilustrasi yang pertama, babi yang konseling sama sapi. Ya, Anda mau jadi seperti yang mana? Wah, ini jebakan ini. Jadi seperti Barnabas saja ya. Jangan seperti sapi. Ya, yang kedua saudaraku. Ciri orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Dia akan membimbing orang kepada Kristus. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Ya, dulu Saulus itu penganiaya jemaat. Setelah dia dilawat Tuhan, di perjalanan di Damsyik, dia bertobat. Dan setelah itu dia menggabungkan diri. Tetapi semua takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Nah, ini repot. Latar belakangnya memang tukang bunuhi jemaat. Jadi ketika dia bertobat, orang ragu-ragu. Ini benar enggak? Jangan-jangan dia mau datang ikut ke kumpulan. Nanti tiba-tiba, seperti ISIS itu ya. Tiba-tiba nanti dia lakukan hal yang jahat. 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, Saulus yang dulu penganiaya jemaat ketika dia mau bergabung dengan jemaat yang lain. Ketika dia sudah bertobat. Ternyata orang pada takut, orang tidak percaya. Dia ditolak, saudara. Keberadaannya tidak diterima oleh jemaat. Untunglah ada orang yang bernama Barnabas. Ya, sampai akhirnya Barnabas dia menjelaskan. Dia sudah bertobat kok. Dia sungguh-sungguh sudah berubah. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Sampai akhirnya mereka menerima Saulus. Saudara, mengapa Barnabas berani lakukan itu? Dengar baik-baik. Barnabas percaya bahwa orang sejahat apapun, kalau ketemu Tuhan Yesus bisa berubah. Saudara percaya? Amin, saudaraku. Ya, firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5:17, tidak ada di slide. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama berlalu, baru sudah datang. Saudara, ketika Tuhan percayakan kita untuk membimbing orang kepada Kristus, apakah kita siap? Anda bayangkan ya, coba lihat ke depan sebentar, Anda bayangkan. Kalau Tuhan lawat Wonosobo dan banyak orang bertobat di jamaah Tuhan. Termasuk, WTS, pekerja seks komersial, PSK, itu bertobat. Termasuk kaum LGBT, gay, homo, mereka bertobat. Dan mereka datang ke gereja. Siap terima? Jangan sampai nanti ada PSK, katakan ada 10 PSK datang kebaktian di House of Glory. Istri-istri pada khawatir. Jangan deket-deket sama dia. Suaminya mulai minggu depan, papi gak usah ke gereja. Apa kayak gitu, saudara? Ya, ataukah kita juga percaya bahwa seorang yang berjumpa dengan Tuhan itu bisa bertobat dan diubahkan? Ya. Barnabas dia pergi untuk mencari Saulus, ya, membawanya ikut serta dalam pelayanan.
Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi Barnabas di Antiokhia karena ada orang-orang yang baru bertobat di sana. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas pergi untuk membawa Saulus, ya. Sampai akhirnya ayat yang ke-26 pertama kali orang itu disebut Kristen. Jadi kalau hari ini KTP saudara ada tulisan Kristen, kita itu berhutang kepada seorang yang bernama Barnabas, saudaraku. Tuhan perlu orang-orang yang seperti Barnabas. Orang yang siap membimbing orang-orang itu kepada Kristus. Saudara, ayo buka rumahmu untuk kul, saudara. Ya. Ketika engkau membuka rumah untuk kul atau mengajak orang datang beribadah, membimbing mereka, mendewasakan mereka. Kalau tidak ada orang yang bernama Barnabas, jangan-jangan kita pun juga tidak akan kenal dengan rasul besar yang bernama Paulus. Bayangkan dia rela pergi ratusan kilometer untuk menjemput Saulus. Saudara, apa aplikasinya? Pagi ini ingat, mungkin ada orang-orang yang Anda kenal, yang selama ini mungkin sudah mulai undur. Yang selama ini mungkin dia punya karunia, tetapi dia belum ada dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladang Tuhan. Mari saudaraku, ya, bimbing mereka, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama, ciri yang pertama, dia suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Katakan kanan kiri, suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, membimbing orang kepada Kristus. Yang ketiga, mengizinkan muridnya lebih hebat dari dirinya. Ya, Anda perhatikan dari kisah pertobatan Saulus sampai kisah para rasul pasal yang ke-11. Tulisan di Alkitab gini, Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus. Tetapi kisah para rasul pasal yang ke-13 dan seterusnya, tulisannya jadi Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Sebenarnya siapa sih yang lebih senior secara rohani? Ya, Barnabas, saudaraku. Tetapi di kemudian hari, nama Paulus itu lebih terkenal. Meskipun Barnabas ini mentornya Paulus, ya, yang membimbing Paulus. Tapi suatu kali Paulus itu lebih terkenal daripada Barnabas. Karena Paulus itu adalah salah satu atau mantan murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi secara teologi dia itu pemahamannya lebih daripada Barnabas. Ketika dia mengajar, Paulus ini pengajarannya dalam. Jadi jemaat itu lebih suka kalau Paulus yang khotbah. Pertanyaannya adalah, apakah Barnabas iri dan berkata, itu kan anak rohani saya, itu kan anak yang saya bina, yang saya bimbing.
Barnabas tidak iri, saudara. Ya, karena Barnabas itu punya hati Bapa. Saudaraku, saya senang kalau orang-orang yang ada dalam binaan saya, mereka boleh bertumbuh dewasa dan mereka dipakai Tuhan. Ya, dulu awal saya masuk di Wonosobo, saya khotbah sendiri, saudara. Khotbah sendiri, main musik, main sendiri. Suatu kali pas gak ada pemain musik, dulu almarhum bapaknya Gilbert ini, suaminya Ibu Widati dulu main musik. Tapi suatu kali pernah tahun-tahun itu 2004, 2005 kalau gak salah. Gak ada pemain musik. Ya saya bisa keyboard tunggal, yang penting bisa kunci tahu, ritme tahu. Karena dulu saya juga pemusik di Bandung. Istri saya worship leader, saya ngiringi. Selesai lagu mau firman, amin. Kalau biasa kan saya jalan dari sana ke atas, tapi itu saya dari keyboard ke mimbar, khotbah. Mau perjamuan kudus, selesai firman, nyanyi satu lagu, istri saya naik, saya pindah ke keyboard lagi, saudara. Mau perjamuan kudus, saya tinggalin keyboard, kesini lagi, pimpin perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus, terima kasih Yesusku, saya balik lagi ke sana. Selesai terima kasih Yesusku, doa berkat, saya balik lagi ke sini. Saya kok dulu gak kepikir ya, kenapa gak keyboardnya aja saya bawa ke sini gitu loh saudaraku ya. Ya itu yang pernah terjadi, sampai pernah ada waktu itu ada orang yang baru datang ke HOG dari luar kota, dari kota besar, dia nangis gitu. Nangisnya bukan dilawat Tuhan, tapi nangisnya bilang kasihan gembalanya kesana kesini gitu. Ya, saudara, tapi sekarang puji Tuhan, saya tetap khotbah. Tapi bukan berarti Pak Andi gak mau khotbah di minggu-minggu yang lain. Tetapi saya sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak rohani saya. Ibu Gembala jelas ya, dia juga sampaikan firman. Tetapi ada anak-anak rohani saya yang namanya Mas Yefta Suhartoyo itu. Sekarang dipakai Tuhan, sekarang menjadi seorang pejabat. Ya, PDP itu apa toh? Pendeta Pratama ya. Bukan pendeta depan pintu, bukan ya. Saya ingat dulu pertama kali dia bergabung, saudaraku. Yang tadinya sebagai petani salak, pergi ke Wonosobo untuk melayani Tuhan. Kalau dulu murid-murid Yesus tanggalkan jalamu, tapi ini letakkan paculmu dan sarungmu gitu kan. Dulu hanya bisa naik sepeda. Saya bilang kamu belajar motor. Lalu saya berikan kepercayaan. Lalu saya ajar dia, dimarahin. Kalau salah ya dimarahin. Ya, sering gak tau dimarahin? Orang kalau dimarahin itu kalau salah. Kalau dia sering dimarahin berarti dia sering salah waktu itu. Ya, dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, bertumbuh. Sekarang dia menjadi seorang pemberita firman yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong saudara. Ini anak rohani saya yang di depan ini juga ada dua ini. Mereka juga dipercaya nyampaikan firman. Apakah saya iri kalau Fuwe khotbahnya lebih bagus dari saya? Kalau Cilinda khotbahnya lebih panjang dari saya? Enggak. Pak Andi 35 menit, Cilinda 55 menit. Apakah saya iri? Enggak saudaraku. Ya. Bahkan saya percayakan semakin dipakai Tuhan. Saya sebagai bapak rohani, saya itu bersyukur. Ya. Mari saudara kita belajar akan hal ini. Ya. Proses pemuritan itu ada beberapa tahap di sini ya. Sebentar, ini kok bablas sih? Pemuritan itu prosesnya yang pertama itu saya melakukan, kamu melihat. Seperti saya sebagai bapak rohani, saya melakukan, mereka melihat. Oke? Lalu tahap yang kedua, ketika mereka sudah mulai belajar,
Ayo saya dan kamu kita melakukannya bersama-sama. Levelnya makin naik, semakin bertumbuh. Sekarang kamu melakukan, saya melihat. Dulu mungkin ketika pertama dikasih kesempatan untuk sharing firman. Jangan Pak, saya nggak bisa. Wah, alasannya dari A sampai Z. Nggak apa-apa, sharing firman di rumah doa, di kul. Kamu mulai dulu, nanti saya sambung. Ya, lakukan bersama-sama. Tapi sekarang kamu melakukan, saya melihat. Saya berdoa agar Tuhan memakai kehidupan kita dan orang-orang yang kita layani lebih dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Mordecai Ham ya. Dia seorang penginjil dari Amerika Serikat. Dia diundang khotbah di sebuah kota, di satu gereja yang cukup besar. Lalu mempersiapkan KKR itu, gereja itu sediakan kursi yang banyak, termasuk kursi-kursi cadangan disiapkan kalau ada tamu-tamu yang datang, kalau jemaat itu meludak. Ketika pendeta Mordecai Ham ini mulai berkhotbah, belum lama berkhotbah. Ada 2 orang remaja itu baru datang terlambat. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini, kalau Anda mau menyenangkan Tuhan, ayo belajar datang ibadah, jangan terlambat. Ya, seminggu sekali yuk. Masa seminggu sekali Anda datang ke gereja beribadah aja, Anda puji-pujiannya kepotong 15 menit. Ya toh? Ayo dong. Semuanya itu tergantung hati kita, persiapan kita. Mau punya anak kayak, mau ada urusan kayak, saya juga pernah ngalami punya anak kecil. Dulu waktu belum ada roda 4, saya berangkat dari pastori ke gereja pakai motor bebek. Waktu itu Suzuki Smash. Lah motor itulah juga yang pernah dijatuhin nama Mas Yefta ini. Waktu dia belajar motor. Sayangnya diem-diem gak ngaku saudara. Ketahuan sama saya, kenapa ini gagang remnya bengkong? Iya Pak, maaf tadi jatuh gitu kan. Enggak apa-apa, dimarahin lagi akhirnya. Ya karena salah kan. Nah saya pakai motor itu, saya, istri saya, anak saya 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ganteng-ganteng kayak papinya. Katakan amin saudaraku. Anda sendiri yang mengatakannya. Boncengan. Anak saya yang kecil. Yang di depan siapa? Otniel yang di depan, kokonya di belakang. Yang di depan siapa dulu? Oh nyetir. Anak 1 di depan, 1 di tengah, lalu maminya di belakang. Belum selesai. Saya bawa keyboard. Pakai tas keyboard. Berat enggak? Keyboard yang ada di ruang studio itu. Kalau enggak percaya Anda habis ini angkat itu keyboard. Keyboardnya pakai tas, tak cantolin di pundak saya. Sudah pakai jas gini dari rumah, saya pakai motor. Saya ingat waktu itu ngalami situasi seperti itu. Ya. Tetapi saya juga enggak terlambat saudara. Ya, jadi ayo belajar. Datang tepat waktu. Bahkan sebelum jam 7 dimulai. Tadi WL-nya terlalu semangat. Jam 7 kurang 3 menit sudah mulai saudaraku. Saya bilang nanti, kalau bisa minggu depan 7 kurang 5 menit sudah mulai. Minggu depannya lagi 7 kurang 10 menit sudah mulai. Lama-lama setengah 7 kita mulai saudaraku. Enggak apa-apa, enggak usah mikirin yang terlambat. Biarin mereka latihan ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Loh bener enggak? Anda kalau udah beli tiket bioskop 75.000, mau telat enggak? Halo? Anda kalau sudah punya tiket pesawat, apalagi ke luar negeri, 1 tiket bisa 3 juta, 4 juta. Anda mau terlambat enggak? Enggak akan. Lah kok bisa? Kenapa untuk Tuhan kita enggak bisa? Ya, belajar saudaraku ya. Nah kembali lagi. Jadi pendeta ini sudah mulai berkhotbah, lalu 2 orang remaja ini datang terlambat. Tempatnya penuh, enggak ada tempat, kursi penuh saudaraku.
Ada asyir yang melihat orang terlambat tapi cuman diem aja, no respon. Karena asyir ini berpikir kalau aku berdiri, kasih tempatku berdiri, lawang khotbah udah dimulai kok, nanti aku gak dengar firman. Mungkin dia tipenya kayak Cilinda gini, kalau dengar firman bawa catatan. Gitu. Yang khotbah 2 halaman, dia nyatetnya bisa 5 halaman, heran saya gitu kan. Ya. Lalu orang ini, 2 remaja ini mulai berpikir, udahlah kayaknya gak ada kursi, pulang aja lah. Ya. Pas mereka mau keluar ruangan, mau pulang itu. Ada asyir lain yang melihat dan berkata, jangan pulang, saya carikan kursi. Dicariin akhirnya dapat tempat duduk di tengah. Khotbah selesai, altar call. 2 orang remaja ini termasuk yang maju ke depan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertobat. Coba kalau pulang, bisa-bisa terhilang untuk selama-lamanya. Salah satu dari 2 orang remaja ini akhirnya dia melayani Tuhan dan terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara tahu siapa dia? Satu dari 2 orang remaja yang datang terlambat, yang tadinya mau pulang karena kursinya penuh. Tetapi ada asyir yang memberikan kursi sampai akhirnya didengar firman, dia altar call, terima Yesus. Akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah Billy Graham, saudara. Anda bisa bayangkan apa reputasi Billy Graham. Dia penginjil terbesar di abad yang ke-20. Dia sudah berkhotbah kepada hampir 2 miliar orang semasa hidupnya. Baik secara langsung atau disiarkan lewat satelit. Satu kali dia pernah khotbah di stadion yang cukup besar. Dan direlay ke 34 stadion yang lain. Jadi tempat yang lain orang datang untuk melihat videonya. Zaman itu kan belum terbiasa online kan. Iya toh, kalau sekarang aja, ayo ibadah, aku online aja lah, lagi gak sempat gitu. Iya toh. Pak itu meninggal Pak, ya udah saya kuburnya online, nanti saya juga bilang kayak gitu. Kalau yang suka online nanti kalau ada apa-apa saya nguburnya online. Ya. Presiden Amerika Serikat selalu minta didoakan ketika pelantikan kecuali Barack Obama. Jadi Barack Obama ini yang mendoakan adalah Rick Warren dan Franklin Graham, anak Billy Graham. Karena waktu itu Billy Graham udah usia 90. Dia udah mengalami Parkinson ya, jadi anaknya yang datang. Billy Graham bertobat, akhirnya jadi hamba Tuhan. Kalau dia pulang dia bisa terhilang. Untung ada pelayan Tuhan, asyir yang peduli dan mau memberikan tempat untuk dia. Saudara dengar, catat ini. Hal kecil tapi bawa dampak yang besar, saudara. Ya. Anda tahu siapa nama asyir itu? Yang nyariin kursi? Tahu? Tahu? Tahu enggak? Asyir yang nyariin kursi buat Billy Graham ini? Saya juga enggak tahu, saudara. Apa artinya? Namanya enggak dikenal. Enggak ada yang tahu. Tetapi hal kecil yang dia lakukan membawa dampak yang begitu besar. Sampai lahirlah seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Tapi saya percaya ada satu pribadi yang kenal baik dan tahu nama asyir itu. Dia adalah Tuhan Yesus. Saya percaya asyir ini akan dapat pahala. Ya. Mari saudaraku belajar dari seorang pribadi yang bernama Barnabas. Ciri orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Yang pertama apa? Semua lebih keras, 2, 3. Suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Senggol kanan kiri. Kamu suka memberi enggak? Kalau mau nanyanya lebih nyentil lagi, kamu suka memberi apa pelit? Gitu. Ya. Ini kan rumah ya, enggak apa-apa. Enggak boleh gampang tersinggung ya, saudaraku ya.
Kayak saya kalau bilang anak saya, ayo dong belajar memberi, enggak boleh pelit gitu kan. Apa dia langsung kecewa, langsung dia meninggalkan rumah gitu kan? Enggak, saudaraku, kan enggak gitu. Ya, jadi jemaat itu ayo dong, jangan apa-apa nesu, apa-apa merengut gitu kan. Walah, kesele gitu loh, urusan banyak, mikirin jiwa-jiwa, mikirin pekerjaan Tuhan, betul enggak? Ya, jangan apa-apa nanti tersinggung kayak gitu. Ya, saudara, yang pertama suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua apa? Membimbing orang kepada Kristus. Yang ketiga apa tadi? Mengizinkan muridnya lebih hebat dari dirinya. Dan yang keempat, memberi kesempatan kedua. Kita masih fokus kepada cerita dari Barnabas ini, saudaraku, ya. Pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, pada ayat yang ke-36 sampai 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, perhatikan. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudaranya itu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi Barnabas, karena perselisihan itu akhirnya Barnabas itu membawa Markus, ya, atau Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas atau Silvanus ya saudaraku. Jadi tadinya Barnabas Paulus sampai akhirnya berubah menjadi Paulus Barnabas. Dan Barnabas ini membawa keponakannya yang bernama Markus, Yohanes atau disebut Markus. Tetapi rupanya dia itu enggak tahan ketika diajak pelayanan, saudaraku. Jadi dia mundur, si Markus ini. Pelayanan kok dilempari batu, pelayanan kok dikejar-kejar mau dibunuh, pelayanan kok masuk penjara. Ya. Lalu dia berkata, aku tak mundur aja, berhenti. Lalu ada Paulus di situ, Paulus bilang gini, jangan mundur dong, kamu kan harus komitmen, kamu pelayan Tuhan sejati bukan sih? Tetapi akhirnya Markus ini pulang. Nah saudara, kalau nanti Anda baca pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Nama ibu Markus itu adalah Maria, bukan Maria ibu Yesus ya. Ini Maria yang lain lagi saudaraku. Dan Alkitab mencatat Maria ini adalah orang yang membuka rumahnya untuk persekutuan doa jemaat mula-mula. Termasuk di sana ada orang yang bernama Petrus. Akhirnya Petrus inilah yang menjadi pembimbing atau mentor bagi Markus, saudara. Ya, sampai di sini Anda mengerti ya. Jadi Markus ini adalah anak binaan dari Petrus. Jadi banyak orang berkata, para teolog juga berkata sebenarnya Injil Markus atau surat Markus ini ya, ini lebih pasnya itu disebutnya itu sebenarnya surat Petrus. Markus memang tidak masuk ke dalam 12 murid Yesus. Tapi bagaimana dia bisa menulis kitab Markus, Injil Markus? Karena dia punya sumber yang kuat, yang terpercaya, yaitu Petrus. Anda bisa bayangkan Markus ini yang dibina oleh Petrus. Petrus sering bilang Markus anak rohaniku. Ya. Sampai akhirnya dia pun bukan hanya melayani tetapi dia menulis Injil Markus. Nah saudara, Markus ini bertumbuh, kenal Tuhan, rumahnya dipakai sebagai tempat persekutuan.
Karena itu tadi saya bilang berbahagialah kalau Anda punya rumah dan bisa dipakai untuk kul. Ya, karena Anda bukan hanya keluarga Anda itu diberkati, tetapi keturunanmu juga akan menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi Markus yang saya ceritakan ini, yang dibimbing oleh Petrus ini, ketika dia masuk dalam pelayanan, dia itu belum siap, ya. Jadi belum tahan banting gitu. Dia mundur di Pamfilia. Karena itu tadi pada ayat berapa itu Paulus bilang, udahlah jangan ajak lagi orang yang mundur, orang yang meninggalkan kita. Tetapi Barnabas, dia tetap membawa Markus ini. Anda perhatikan dari dua tokoh ini, Barnabas dan Paulus. Barnabas ini orientasinya itu manusia. Tapi kalau kita lihat tipikal Paulus, dia itu target. Akhirnya Paulus dan Barnabas ini mereka berpisah gara-gara anak muda yang bernama Markus ini. Saudara, menurut saudara, tipikal orang seperti Paulus dan Barnabas ini baik yang mana? Gereja perlu orang-orang seperti Paulus dan Barnabas. Kalau Paulus itu punya target, dia leader, dia pemimpin, saudaraku. Ya, dia buka tempat yang baru, dia lakukan ini, dia lakukan itu. Tapi gereja juga perlu orang seperti Barnabas yang bisa ngayomi, ya, yang bisa bilang gini, ayo dong, kamu kan selama ini udah mundur, ayo kamu maju lagi, ya. Ayo kamu pernah salah, ayo jemaat, ayo kamu perbaiki lagi. Ini punya hati Bapa yang luar biasa. Tapi kalau satu gereja hati Bapa semua, yang terjadi ya gerejanya memang rukun, tapi nggak maju-maju, saudaraku. Ya akan gitu-gitu aja. Sedangkan kalau tipe Paulus tadi kan tipe leader, visioner, kurang bisa mengayomi. Tapi dia bisa maju. Perlu kedua-duanya. Amin, saudaraku. Kalau tipenya Paulus semua nanti berantem semua, saudaraku. Tapi kalau Barnabas rukun tapi enggak maju-maju. Di kemudian hari Markus ini berguna bagi pelayanan Paulus. Anda catat ya, mohon maaf saya kelewat enggak masukin ke PowerPoint. Supaya power slide saya tidak lebih banyak dari slide yang dibawakan kalau Cilinda khotbah maksudnya. Kolose 4 ayat yang ke-10. Salam Kolose 4 ayat ke-10 ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Markus. Kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Tuh. Akhirnya Paulus juga berkata yang baik tentang Barnabas. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Kalau Timotius itu anak rohaninya siapa? Paulus. Ya. Jadi bapak rohani saya itu Paulus, saudaraku. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Sampai akhirnya Paulus juga ngakui, wah iya ternyata Markus ini teruji. Dan berkata pelayanannya penting bagiku. Saudara, kenapa? Karena Barnabas memberikan kesempatan yang kedua. Ya, Barnabas memberikan kesempatan itu kepada Markus. Ini dampaknya besar, saudaraku. Kalau Anda lihat kepada Alkitab, ada 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru itu 27 kitab. Dari perjanjian baru 27 kitab itu 13 itu ditulis oleh Paulus. Dan 1 ditulis oleh Markus. 27 dikurangi 13 dikurangi 1 berarti lebih dari 50% ditulis oleh Paulus dan Markus. Anda bayangkan itu? Ini adalah murid-murid
Barnabas. Meskipun Barnabas sendiri nggak pernah tulis kitab, tetapi muridnya Paulus, dia lebih melejit, dia lebih dipakai oleh Tuhan. Markus juga tulis kitab. Meskipun akhirnya nama Barnabas ini sempat dicatut, dipakai orang untuk menulis dan disebut sebagai Injil Barnabas. Yang diajarkan di Injil Barnabas ini adalah Yesus yang disalib itu bukan Yesus, tetapi itu digantikan oleh Yudas. Ini salah ya, ini sesat ya. Ini tidak diterima Injil Barnabas ini. Tetapi sebenarnya bukan Barnabas yang tulis. Injil Barnabas buktinya apa? Karena Injil Barnabas ini baru ditulis pada abad 16. Jadi 1600 tahun setelah Barnabas mati. Kan enggak mungkin. Jadi ini ditulis oleh seorang pastor Katolik yang akhirnya menjadi Islam. Ya, supaya laku dikenal, dia pakai nama Injil Barnabas. Kembali lagi saudara. Lihatlah dampak pelayanan Barnabas yang kita alami sampai saat ini. Tuhan pun mau kita menjadi orang-orang yang berguna. Katakan amin saudaraku. Bagi Tuhan dan sesama. Bahkan setelah kita tidak ada nanti pun dampak hidup kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain. Ya, saudara jangan hidup hanya kejar makan. Jangan hanya kejar uang. Lalu ketika mati selesai. Tetapi saudaraku belajarlah dari Paulus. Belajarlah dari Barnabas, belajarlah dari Markus. Mereka itu menabur sesuatu yang baik dalam kekekalan. Ya, saudara, mari kita tangkap ini baik-baik. Coba kalau enggak ada yang bernama Barnabas. Enggak ada yang bimbing Markus. Mungkin Markus tulis kitab itu cuma 1 ayat dari Markus yang menceritakan tentang Yesus. Titik, selesai. Lo kok nggak dilucurin kenapa? Bawahnya ada keterangan saudaraku. Maaf pembaca yang budiman. Saya tidak lanjutkan tulisan saya. Karena saya telah tersinggung berat dengan seorang hamba Tuhan senior bernama Om Paulus. Anda bisa bayangkan itu? Tapi karena Barnabas, dia membimbing Markus, memberikan kesempatan kedua. Sampai akhirnya dia dipakai Tuhan menulis Injil Markus 16 pasal saudaraku. Ya. Maukah kita berkata, Tuhan pakai hidupku supaya aku berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. 4 hal ini saudaraku, ya. Tangkap ini baik-baik, aplikasikan dalam kehidupan kita, agar lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Dan saat ini kami siap meresponi firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu. Bolehkah saya mengajak kita untuk membuka kedua tangan kita. Tanda kita memberikan respon yang baik kepada firman. Dari keempat hal ini saudara, katakan Tuhan, aku mau belajar dari teladan hidup Barnabas. Dia adalah orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dia adalah orang yang membimbing orang kepada Kristus. Dia adalah pribadi yang mengizinkan muridnya lebih hebat dari dirinya dan memberikan kesempatan kedua. Saudara berdoa, minta katakan Tuhan pakai hidupku Tuhan. Berbicara lebih dalam lagi bagiku Tuhan. Berikan pengertian lebih jauh lagi supaya aku boleh menjadi Barnabas di akhir zaman ini. Bapa, hamba-Mu berdoa setiap umat-Mu boleh menjadi Barnabas pada zaman ini
Hidup mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka orang pribadi-pribadi yang membimbing setiap orang kepada Kristus. Menyediakan tempat, menyediakan diri untuk membawa orang-orang yang jauh dari Tuhan untuk dibawa datang mendekat kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuridkan ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengizinkan muridnya lebih hebat dari dirinya dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang pernah gagal untuk mereka boleh kembali bangkit. Kami terima firman-Mu pagi hari ini dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapa yang boleh ambil perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus dan sudah dibaptis. Jika ada dari saudara yang sudah percaya tapi belum dibaptis, Anda boleh ambil perjamuan kudus dan berikan dirimu dibaptis pada baptisan berikutnya. Kuduskan kami Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak jangan ambil perjamuan kudus. Mari siapkan diri kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Semua sudah dapat roti dan anggur. Kalau yang belum tolong kasih tangan, para pelayan akan melayani saudara. Baik, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengan memandang kepada Kristus yang telah mati dan dibangkitkan. Biarlah kita boleh hidup untuk kemuliaan-Nya. Saudara, berjanjilah pagi hari ini engkau semakin mengasihi Tuhan. Dan engkau pun juga mengasihi sesamamu. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari saudaraku, saat ini bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Serukan haleluya, haleluya. Kau yang diberkati Tuhan, sorakan lebih dahsyat lagi, haleluya. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu ketika mereka datang di minggu yang pertama di bulan ini Tuhan. Mereka membawa persembahan mereka dan mereka juga mengembalikan persepuluhan adalah milik Tuhan. Dan persembahan khusus mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, sesuai dengan firman-Mu, maka mereka yang melakukan, Engkau akan terima berkat Tuhan. Dibukakan tingkap langit atas kehidupan-Mu dan dicurahkan berkat berlimpah-limpah. Dijauhkan daripadamu belalang pelahap dan pencuri berkat Allah. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, studimu,
pekerjaanmu, seluruh kehidupanmu. Mari kita angkat tangan kita, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.